tentu saja seputar seperti apa sih TV digital, migrasinya bagaimana. Lalu juga yang paling ikonik adalah Modi. Modi tau gak sih? Modi nih boneka yang di belakang. Oh, dan tentu saja hari ini adalah hari yang luar biasa. Dan karena sudah luar biasa seperti sekarang, kalau dengar pepatah itu ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Iya bener ya, tapi kalau udah kenal baru bisa sayang-sayangan. Jadi masuk ya, jadi kita bisa kenal lebih lanjut tentang TV digital. Tapi bukan saya yang menjelaskan, tentu saja saya akan mengundang Ibu Niken. Jadi Ibu Niken adalah sesuai tayangan berikut ini. Baik, dan langsung saja saya akan mengundang Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti, MSI, selaku staf khusus Menkominfo Republik Indonesia untuk langsung memberikan keynote speech. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para narasumber yang hadir pada saat ini, Bapak Philip Gobang, staf khusus Menteri Kominfo. Yang kami hormati Bapak Ipka Ludra, Wakil Ketua KPID Provinsi Bali, Bapak Ketut Leneng, Kepala Stasiun TVRI Bali, Bapak Ida Bagus Made, Kepala Seksi Kemitraan dan SDKP Diskominfo Provinsi Bali, hadirin yang hadir sangat terbatas tentunya sesuai dengan protokol kesehatan, dan tentu para pemirsa TVRI yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam acara pertunjukan rakyat virtual dalam rangka sosialisasi migrasi TV digital. Dan seperti kita ketahui bahwa pada awal November tahun 2020 yang lalu telah disiahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya salah satunya adalah adanya aturan tentang penyiaran. Undang-undang tersebut menjadi payung hukum utama dan dasar hukum yang penting bagi sektor penyiaran dalam transformasi digital. Dan sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa penghentian siaran televisi analog atau analog switch off harus dilakukan paling lambat 2 tahun setelah disiahkannya. Tepatnya akan jatuh pada tanggal 2 November tahun 2022. Bapak Ibu hadirin dan juga para pemirsa televisi, penghentian siaran TV analog ini mempunyai urgensi yang sangat penting. Yang pertama, untuk masyarakat, dengan beralihnya siaran TV analog kembali ke TV digital, ini akan membuat siaran-siaran televisi begitu canggih, dan tentunya masyarakat akan mendapatkan siaran televisi yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Nah, bagi masyarakat yang nantinya akan beralih ke siaran TV digital, tidak memerlukan kuota. Jadi ini bukan siaran TV streaming atau juga bukan siaran TV melalui YouTube, tetapi TV digital ini adalah TV yang biasa Bapak Ibu tonton
Hanya saja apabila perangkat televisi Bapak Ibu masih teknologi analog, perlu menambahkan satu peralatan yang disebutkan dengan set-top box. Tapi kalau untuk televisi digital, ini tentu langsung bisa beralih. Kemudian yang kedua tentu akan mendapatkan variasi siaran yang beragam. Dan juga dengan teknologi multiplexing ini tentunya dengan penataan frekuensi, maka frekuensi yang tadinya digunakan oleh televisi sebagian bisa dialihkan untuk broadband sehingga bisa membuka akses internet. Nah, malam hari ini dalam pertunjukan virtual, pertunjukan ini merupakan tontonan sekaligus juga tuntunan. Kami harapkan nantinya masyarakat bisa memahami apa itu analog switch off atau migrasi siaran TV digital yang tentu akan dibahas secara mendalam oleh para narasumber. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih, matur suksma dan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Dan itu dia tadi pemaparan dari Ibu Niken tentang apa yo? Ini kayaknya belinya ngantuk ya. Jangan ngantuk ya beli karena ini penting sekali loh. Jadi tadi sudah ditekankan jika sekarang kita harus berpindah ke TV digital. Karena yang tadi dibilang bersih apanya? Gambarnya 100, jernih suaranya, canggih teknologinya. Oh itu kata kuncinya biar nggak nonton semut aja terus. Jadi pemirsa juga harus mulai migrasi ke TV digital. Karena untuk di Bali nih ya, itu akan diputus di tanggal 30 April. Jadi akan diputus 30 April 2022. Intinya harus langsung migrasi. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut kira-kira bisa dapat alatnya di mana. Terus berapa harganya. Jadi nggak usah kehilangan arah ya beli-beli yang di sini ya. Tapi butuh hiburan nih kayaknya karena kita kan ada di pertunjukan virtual. Apalagi kalau ngebahas tentang rakyat butuh yang lawak-lawak lah ya. Ada teman-teman dari STI dan berikut profilnya. Ayo kita kemon. Swastiastu. Sing dadi kiap. Sing dadi kiap. Sing bapak-bapak ada yang ngerti, ada sing bahasa Bali tidak boleh ngantuk ya. Tidak boleh ngantuk. Yen Kak Orange kiap sing ida. Tadi gitu. Semasih Opi berdiri di sana. Siapa tuh? Itu si Opi. Si Opi. I love you so much. Opi itu ada kepanjangannya. Apa Opi? Opi. Opi. Spesial hatiku. Ahoy. Ahoy.
Orene C. Engken. Bangke angka sakit nih. Encelan deh. Aduh ngipak-ngipakan antena TV aja ngerimis gamare cuma. Ngerimis gak? Ngerimis. Begitu? Makito kak meli TV biyene baru kemudian. Model TV apa ada kuping geret meli TV. Udah meli TV. Sing panglewong dek gamar nih. Hah? Cepet panglewong dek. Apa kon nganti? Ye jani nak bado canggih. Engken. Tawang siapa ngomong nganti? Apa? Si Surti. Cakep kita naik. Nih ajak bolone kiap kan bolone. Si Surti ke pasar beli bantal. Masuk ke pasar buah beli kedongnong. Lamat bolon cedo. Ulang. Si Surti pergi ke pasar beli bantal. Pas ke pasar buah beli kedongnong. TV digital dong. Oh, gitu. Kontol kan. Artinya kan ngebok deh. Coba cek. Orang-orang kayak pantun. Nah coba cek. Cakap. Ratu petani susunan. Cakap. Sing. Lanjut. Mak Pipi lomba monolog. Cakep. Ternyata dapat hadiah bantal. Gampang sih. Akan berakhir TV analog. Ada TV digital. Yen kak Pak sangat paling kak senang setuju kak. Ingken. Irago sing perlu repot-repot, kita tidak perlu susah-susah lagi, kipak anteno naik, tangan naik, genteng. Artinya si anteno. Kalau ngale gambar jenis sing perlu. Oh. Jadi badok teknologi yang sangat canggih Sangat disebut canggih. dengan TV digital. Wih, Tuh. keng dong. Suaranya bersih jernih bagikan suaranya Opi. Abese suaranya bersih. Nyaring. Hah? Suaranya bersih bagikan suaranya Opi nyaring. Nyaring. Jernih. Gamare. Sing Apa? bagikan kulitnya Opi. Nomor 2. Canggih. Canggih saya akan mencapai cintanya Opi. Artinya canggih teknologinya. Oh. Itu. Apapun ke orang cang besek kan. Engken Opi. Spesial hatiku. Artinya sekarang ini kan TV digital itu bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Bali dulu dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini akan memberikan dampak yang positif. Irago agat di Bali. Engken tuh. Pertama akan di launching di Bali. Oh, TV digital ini. Tahu. Wow. Weh, yen misi wow jreng itu nak bang serem. Ulang. Kurang seru jadinya, kurang seru. Kita bikin seseru-serunya karena TV digital sangat seru sekali. Hui. Jemon. Kita Di Bali kita akan pertama kali menikmati TV digital. Wow. Pangketo marokene naik. Nanti kan ada Bapak narasumber kita yang akan memberikan penjelasan lebih jauh tentang bagaimana sesungguhnya TV digital tuh. Jadi satu lagu. Malu. Oh, itu. Sing cema gede kan? Ucet. Asik. Kita rame-rame meriahkan yuk. Tarik.
Aing lantang ngonyen. Nyaran ngerimis tipine nyai. Sorry, TV totoan sudah pasti kerjernih suarane nawali cara kucita nawali. Mai boleh. Sinawa asa subak cara kucita totoan munyi TV totoba tipine luang nawali di jabe ngali munyi cara kucita coba li pikir totoan semaan sih munyi cara nawali. Coba li na 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 na. Teseng menyendipi ya aneh. Man? Munyen leminguh. Keta, dia cara itu nawang. Itu adalah semangat nawali. Ini suatu kebanggaan adanya Nawaraga STI Bali itu dapat mengisi acara neneknya di mana Raga Totona apa dan mempromosikan yang namanya tuh TV yang baru nih nawangli. TV digital. Digital neneknya dari analog ke digital aput tawang. Jadi bisa ngomong. Walaupun masa-masa pandemi ini kita berkreativitas Mas. Betul. Tetapi dengan syarat prokes kita. Iya, jalankan. betul. Dari Kominfo memberikan kita kepercayaan dan juga dari TVRI bahwa TV digital ini akan masuk, akan mulai dari Bali. Betul. Ingat, apapun kegiatan kita tetap sesuai dengan prokes kesehatan. Protokol kesehatan itu penting. Dan yang terpenting lagi, kita semua ini sudah divaksin. Iya. Nah, itu yang terpenting. Benar itu kalau tidak divaksin kita tidak sehat kan tidak mungkin kita kumpul di sini. Kengken Gitu. yo. Sek, uang mau vaksin. Engken. Bungut nih uang vaksin. Sorry nah. Dia macam-macam nah. Cang demen nenek nah. Apa kata ada cang demen nenek nah? Mengapa cang itu bahagia? Karena apa? Di dalam pandemi itu ternyata Rotona membawa sesuatu hikmah yang sangat luar biasa. Makanya ada nenek antara peralihan antara TV analog ke TV digital itu sangat luar biasa. Seperti saat ini itu sangat luar biasa di mana kita itu memprovokasi. Bang Jamet gak pakai dasi, aing gening ya. Sekane. Memang hikmah yang sangat luar biasa. Disinilah kita di saat pandemi ini kita harus berpikir. Kita harus kreatif. Betul. Ya seperti saya misalnya. Engken. Kita harus mempunyai otak yang cerdas. Betul. Jadi berbisnis. Wih, Bisnis. sok bisnis kan. Bisnis jual celana, beli beras. Adi bisa di. Jual celana beli beras. Penyidang makan maksudnya. Ya kaunya. Saya juga punya bisnis. Apa? Cukup pakai alat satu aja. Apa? Buka warung. Apa? Buka warung. Oh. Buka warung. Buka warung pakai apa? Buka warung pakai apa? Pakai linggis. Lu nyuri kamu ndak boleh. Kini nama lu Raga nenek kan ingin menginformasikan bahwa memang benar betul bahwa TV digital tuh suaranya jernih. Jernih lah. Pangnya terbukti itu cara cang jani dingah gendeng cang jani ibu. Nah, ngibur. Di rumah. Ya, kita buktikan bahwa digital suaranya sangat jernih. Sangat jernih. Dingah munyi nyanyi kae nyesene ini di rumah tuh bisa nagih mai gitu. Nah. Ini apa nih? Petau ke nyai? Ayo Pak Mang, kita Ayo tengah sama. Asik. Mari kita berdendang bersama. Ya. Hati lega singkana benorang Sataliang nuju tiang ngaya Ya dia sun kadang-kadang sing mebayang Seketop pengen pate Bali Ngibori dadang sareng sami Mogi sida ngelimurang hati Asik. Tiang Kucita Dewi Tiang madan pekak jauh. Tiang rahondo. Lek kula agung ngasep. Tanpa siring praga neket ke Banjarangka Apa? Meliling kangin ke Luminta Artinya? Kiring mangkin irada dini mekadeka Asik. Kiring mangkin meliang Liang. Uli bang li banyu ning deket kepayangan Makan lo
nih ya. Sini, Pi. Yang pasti di sini tidak ada kata saingan. Waduh. Karena wanita itu memang harus cantik. Ih, setuju. Karena mengapa wanita itu harus cantik? Karena kita ingin membuktikan bahwa kita itu tidak di inner beauty itu di dalam Pi, Waduh. saya mau tanya, saya mau tanya sama Opi. Iya, sama Tadi Opi. Opi bilang maka tak kenal maka tak sayang. Ih, betul. Kamu percaya itu kan? Ih, percaya. Saya tidak percaya. Kok gitu? Saya belum kenal aja sama kamu udah sayang. Ngoyong malu. Silakan. Sekarang hari apa? Sekarang hari Jumat. Nih, Kemis. Galak gak sih? Sekarang Kamis. Kamis. I miss you. I miss you. Ada lagi. What is your name? What is your name? Alfi. Opi, Iya. okay, nice to meet you and everybody. And my name is Kucita Dewi. And Oh my God. Kucha in the life. Oh my God. Nih bahasa Inggris kau nado tamu tekonon. Gak apa-apa. Itu mengundang wisatawan asing maupun non asing untuk datang ke Bali nih. Kau mengundang ya Agree. karantina sama kelo. I'm di sampingin Opi merasa anyang-anyangan. Oh my God. I know. Why? Panggilan pakai anyang-anyangan. Anyung-anyung. Aduh. Tapi tadi kan ngebahas Opi. karantina tadi. Karantina, Karantina. vaksin. Benar. Nah, acara hari ini juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan. That's right. This is our birthday, not Yeah, of course. Oh iya, of course, suntik. Snap. Terus juga ya. Asalnya itu sama betul kita nimpuk Yeah. Speak English because the name of Bali Yeah. is Ocean. All of the Manchunika. Betul, setuju. In Indonesia, is speaking not is Balinese speak. Oh my God. Ini see you Olympian bungut. Tapi benar. Karena kan ini tayangannya bisa disaksikan di YouTube ya. Yes, that's Oh my right. God. Jadi ada 3 YouTube-nya di Kominfo TV. Terus juga ada di siaran digital Indonesia. Ada juga di YouTube-nya teman-teman Bondres STI. Ini mantap sekali. Mantap sekali. Nah, Artinya ini tontonan yang menuntun. Betul. Cang Tapi besek kan petunas, cang icang, cang besek kan. Napi Nika, Pang bah kan Opi mainnya tuh. jangan sampai bah ya. Nopi. Apa? Nice to meet you. Oh my God, me too. Because you were to meet ada Korea yang bede. Opi. Mom, Yeah, Sophie, yes. what is the schedule now? Oh my God, bagus sekali diingatkan ya. Karena kita kan hari ini membahas tentang TV digital. Yes, that's right. Paling penting itu kalau tahu sinyal. Yes. Tinggalnya di pedalaman kan teman-teman di sini. No. Bukan di pedalaman. Saya jujur. Sorry. Nah, ini kota, ini orang kota. Kota pinggir sungai. Saya jujur, saya pedalaman Pedalaman? dalam hatimu. Silent please. Okay. Now, Mom, Yes. Sophie, what is the schedule? Oke, ini penting karena tadi kan dibilang untuk ngecek sinyal ya. Iya. Penting untuk mengetahui juga TV digital ini kita harus tahu dulu cek sinyal digital Anda. Jadi nangkep nggak di rumah seperti apa? Kalau kita yang ngejelasin kayak kurang ya. Melalui video berikut ini. Iya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Oh my God. Ya, Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini.
Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital! Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Nah, luar biasa. keren sekali ya. Mara mebalik tuh maroncak, wah luar biasa kan? Jadi mara raga kembali dapat coba ada kursi. Ya coba ada kursi, ini pasti akan ada yang duduk di sini. Iya, Ada bagaimana duduk kalau di kita sini. panggil Kita saja? aja yang duduk ya. Nggak boleh. Jangan. Diam. Opi jangan duduk di sini, tidak boleh. Lebih baik kamu duduk di pelaminan dengan saya. Jangan duduk. Jangan ya. Kita rebahan aja. Kita jangan duduk ya, tapi kalau pemirsa apa itu? Sama aja. Duduk. Ya, duduk ya. Emilia, Seci. Gini ya, nanti hati-hati nih Ki. Apa itu? Hati-hati kita harus nanti kan memanggil narasumber untuk Iya, maju. betul. Hati-hati, tolong dijauhkan ini agak Buas dan buas ini. rabies ya. Ya. Jadi supaya nggak salah arah ya. Kemplang sakit. Aduh, supaya nggak salah arah pemirsa juga bisa tahu lebih jelas tentang TV digital seperti apa, maka akan ada profil dulu nih kita tunjukin. Ya. Dari Bapak Philip Gobang. Jadi ada Bapak Philip Gobang selaku staf khusus Menkominfo Republik Indonesia. Kita lihat dulu nih wajahnya supaya makin kenal. Berikut ini. Fantastis. Selanjutnya Nah, ada siapa lagi? kalau udah lihat fotonya, biar makin dekat juga, kita undang langsung orangnya. Iya. Ya. Saya suka yang rame-rame ya. Maka dari itu kita langsung saja undang Bapak Philip Gobang ini selaku staf khusus Menkominfo Republik Indonesia untuk bergabung bersama kami. Silakan Pak. Wow. Ternyata masih energik. Wow. Bapak Philip ini adik kandungnya Bapak Balon. Selamat malam Pak. Ya. Ya, silakan duduk Selamat Pak. malam, silakan, Pak. Tidak mungkin sendiri, ada yang lain juga. Tentu. Ada 3 lagi. Jadi kita langsung undang saja Kepala Dinas Kominfo Bali. Ada Bapak Ide Bagus Made Sutresna, SEMT. Bapak mau pesan apa? Wah, ada restoran. Silakan Pak. Mulai ngai. Dan tentunya juga ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali yang kali ini diwakili oleh Wakil Ketua KPID Bali. Kita undang langsung ada Bapak Ipka Ludra untuk bergabung bersama kami. Heboh dong. Niki, Bapak ini yang menentukan siaran loh di TV. ya jangan salah. Ini Bapak nih upacara di Besaki. Apa dong? Eka Dasaludra. Iya juga sih. Dan tentu saja yang tidak kalah spesial malam ini ada Kepala Stasiun TVRI Bali, Bapak Ketut Leneng SH, Ya, Leneng. untuk bergabung bersama kami. Kepala Stasiun TVRI Bali. Betul. Ya, mudah-mudahan STI Bali diundang. San sponsor. 3, 4, uang bensin. Jangan di sini. Negang. Pakai apa? Oh ya itu. Iya. Baik, terima kasih Swastiastu, selamat malam. Ternyata semua ganteng-ganteng ya. Langsung, Cocok. saya aja deh. Saya takut Pak gigit nanti. Ope ya. Ya kan padok kan jangan didumesehan. Aduh. Silakan. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih tentunya. Ini ada teman-teman saya yang tersesat tentang TV digital Pak. Iya betul. Iya kan? Kalau saya enggak tersesat, cuma ini sampai saya tersesat semua gitu. Karena rumahnya di dalam gua ini, Pak. Saya tersesat dalam hatinya dia. Pak. Tapi supaya nggak tersesat nanti jauh-jauh ya. Mungkin dari Bapak Philip Gobang, terima kasih sudah hadir tentunya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang TV digital ini Pak. Masyarakat pasti bertanya-tanya, manfaat dari TV digital itu Pak seperti apa? Manfaatnya biar
teman-teman di rumah juga biar tahu gitu Pak ya. Baik, ya terima kasih Pak Opi, teman-teman semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kalau tadi kita sudah dengar yang disampaikan di awal oleh Ibu Niken, di sini saya ingin menyampaikan kembali ya bahwa TV digital yang saat ini sedang kita sosialisasikan ke masyarakat, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, ini terkait dengan upaya besar pemerintah ya, dan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden dan sudah ditetapkan juga melalui Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, dan salah satu bagian yang disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah terkait dengan penyiaran, dan Indonesia sejak ketetapan undang-undang tersebut dipastikan mulai berproses untuk migrasi dari TV analog ke TV digital, dan proses itu akan dilalui dalam 3 tahap. Ya, tahap pertama pada 30 April 2022. Nah itu tahap pertama di mana Bali juga akan mendapat bagiannya ya. Artinya pada saat itu adalah tanggal terakhir tahap pertama di mana TV analog akan berhenti. Dan kita akan bermigrasi ke TV digital. Ya, jadi tahap pertama 30 April 2022. Lalu kemudian tahap yang kedua adalah 25 Agustus 2022. Nah itu juga akan terjadi di sebagian wilayah Indonesia ya. Dan tahap yang terakhir, tahap ketiga adalah pada 2 November 2022. Nah dengan begitu maka kita memastikan Indonesia memasuki satu era baru ya, era baru di mana kita dapat mencapai satu perkembangan yang lebih jauh, di mana sebetulnya ini juga sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan. Ini sesuatu yang niscaya terjadi karena kemajuan teknologi menuntut kita untuk berubah ke era digital, dan salah satu bagiannya adalah terkait dengan penyiaran di televisi. Begitu kira-kira. Baik, itu dia teman-teman. Ya, itu memang bagus tadi kan era baru ya. Tapi ini juga yang kita tanyakan ini Nali. Terus bagaimana caranya mendapatkan siaran TV digital itu Pak? Nah, ini juga saya kira memang pertanyaan yang sangat penting ya. Sangat penting, sangat menarik. Nah, untuk beralih atau bermigrasi atau menikmati TV digital, kita tidak perlu mengganti televisi yang ada di rumah saat ini. Tidak perlu. Ya. Tidak perlu kita beli TV baru. Tidak perlu. Ya. Tidak perlu juga untuk memasang antena baru. Tapi ada tetap beli pulsa listrik. Tadi tinggal di sana. Betul ya. Apalagi Pak manfaatnya Pak. Jangan pulsa listriknya nggak usah Pak dibeliin Pak. Jangan. Pulsa internet barangkali ya. Pulsa internet pun tidak perlu. Pulsa listrik lo pulau aja, tapi Pak Ido punya anak kalah ngurus pulsa internet sebelumnya. Yang perlu itu beli beras. Karena nonton TV sambil makan ya. Nih. Pulsa internet pun tidak perlu. Oh iya. Jadi antena tidak perlu, pulsa internet tidak perlu, semua tidak perlu. TV yang ada di rumah tetap yang berlaku, tetap dipakai. Bahkan TV tabung ya. Ya boleh bisa. Masih bisa. Tetap bisa. Soalnya saya TV tabung di rumah, tabung gas. Itu nggak bisa ya Pak ya. Harus tetap TV biasa. TV tabung nggak bisa. Bayi tabung juga nggak bisa bayi. Anak-anak ini ya. Jadi Pak, ini mendapatkan siaran TV digital ini bagaimana Pak caranya ini benar-benar bisa ya? Apa ngambil di rumah tetangga takut apa nanti? Saya harus ke pasar gitu Pak, gimana Pak? Nah, untuk beralih ke TV digital ya, kita hanya membutuhkan satu alat.
ya, satu alat yang kita sebut set-top box. Itu dia semacam decoder atau converter yang fungsinya untuk secara teknis mengalihkan siaran analog tadi ke siaran digital. Set-top box. Ya. Kira satu alatnya tuh linggis. Kayak mau bobol rumah teman enggak set-top box ya, set-top box. Ini memang benar-benar sudah teknologinya yang canggih. Luar biasa ini ya. Dan itu nanti pada saat yang sama ketika itu ditransmisikan melalui alat tersebut, nah kita langsung menikmati TV digital dengan kemampuan yang tadi, ya gambar yang bersih, suaranya jernih, canggih. Luar biasa ya Pak ya. Jadi ini saatnya kita bermigrasi karena seperti kata Bapak Philips tadi, Bali ini yang paling pertama di tanggal 30 April 2022 kita sudah bermigrasi. Betul, pelopor. Dan tentu saja Pak, izin saya juga ingin bertanya kepada Kepala Dinas Kominfo Bali. Kebetulan sini juga telah bergabung bersama kita, ada Bapak Ide Bagus Made Sutresna SEMT. Ini penting sekali adalah tentang TV digital termasuk sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat Bali sejauh ini seperti apa Pak? Terima kasih. Ibu apa adik Opi ya? Aduh, kakak aja Pak. Sebelumnya saya koreksi dikit. Ya. Saya bukan Kepala Dinas Diskominfo Provinsi Bali, saya adalah Kepala Seksi Kemitraan. Kepala Seksi Kemitraan? Udah mau mitra. Mitra itu teman. Belum semuanya itu. Masih panjang. Kepala Seksi Kemitraan dan Pengembangan Komunikasi Publik. Cinaman dong, Cinaman. Jadi publik kan nanti ini untuk memenuhi kebutuhan publik juga ya Pak ya. Opi menanyakan tentang sosialisasi. Sosialisasi seperti apa di Bali Pak? Karena kan Bapak terkait dengan publik juga dan TV digital ini mungkin suatu yang baru untuk publik. Ya benar. Jadi dalam ini pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung sekali ASO ini, analog switch off, yang dicanangkan oleh pemerintah kita dalam rangka menambah kecanggihan teknologi di bidang pertelevisian kita. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Kementerian tadi, kita di Provinsi Bali secara intens melakukan sosialisasi. Kami di pemerintah Provinsi Bali sangat mengapresiasi sekali acara hari ini. Artinya ini sudah sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkete Loko Bali, pola pembangunan berencana menuju Bali Era Baru, kan gitu ya. Ini kan sebuah digitalisasi televisi, ini kan sebuah era baru. Tapi acaranya dikemas dengan budaya Bali. Kan ini suatu terobosan yang sangat sesuai sekali dengan visi pemerintah Provinsi Bali. Artinya pemerintah Provinsi Bali adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kan begitu, dan UUD 45 tanpa meninggalkan budaya Bali yang adiluhung. Kan begitu ya. Ini kearifan lokal kita harus dijaga. Iya, ini upaya-upaya sosialisasi yang kita lakukan, kita bekerja sama dengan semua stakeholder kita di Bali, termasuk KPID, ya, KPID dengan TVRI, dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka mensosialisasikan ASO ini, supaya masyarakat kita siap. Media yang kita gunakan berbagai macam, lewat udara, laut, darat, semua kita gunakan. Semua kita gunakan. Lewat Bondres juga. Ini, semua kita gunakan. Sekali dan sekali. Kami akan siap ikut mensosialisasikan. Itu kita gunakan semua. Mengapa demikian? Karena kita ingin semua masyarakat kita di Provinsi Bali siap untuk menghadapi. Siap. Tapi bukan siap, Pak. Ya, bukan siap. Bukan ayam, siap. Ya, bukan ayam. Upaya ini kita lakukan bekerja sama dengan semua. Ya, kami juga sekaligus pada hari ini menghimbau ya kepada kita semua, masyarakat kita ini kan tidak semuanya mampu. Betul. Ya, menghadapi suatu era baru yang mempersyaratkan seperti yang disampaikan Bapak tadi untuk menerima kegiatan siaran digital ini, dari analog ke digital ini kan diperlukan alat yang namanya STB.
Set top box, ya. Set top box ini kan punya harga dia, ya kan? Punya harganya itu lumayan juga Pak ya. Mungkin kisaran 250.000 sampai 500.000 mungkin Pak. Masih terjangkau. Bagi masyarakat seperti Bapak terjangkau. Tapi bagi masyarakat maksudnya kan terjangkau kalau ada sumbangan. Iya. Bapak kan bapak-bapak dan ibu. Nah, bapak-bapak dan ibu kan setiap hari oh iya. Adik kan setiap hari pentas nih, kan dapat honor. Terkait dengan hal tersebut, saya menghimbau, pemerintah Brusjali menghimbau, mari kita bersama-sama, kalau memang ada, kita bisa membantu masyarakat kita, ya kalau memang ada uang lebih, masyarakat kita untuk membelikan set top box kepada masyarakat. Masyarakat kita yang tidak Jadi semuanya bisa mendapatkan juga ya Pak ya. Mengapa demikian? Nah ini ada sambungannya lagi nih. Mengapa demikian? Karena kita semua memerlukan siaran televisi. Kita semua memerlukan televisi. Sebagian dari masyarakat kita ada yang tidak menerima siaran televisi. Sebagian, seperti yang mungkin disampaikan nanti. Karena saat kita melakukan siaran analog ini, sebagian masyarakat kita tidak menerima siaran televisi. Bahkan mereka membutuhkan alat yang lebih mahal, seperti parabola juga. Ini lebih mahal. Tapi kita harapkan dengan ASO ini, masyarakat kita dapat keadilan dalam menerima siaran televisi. Jadi mengapa pemerintah juga penting dalam hal ini, dalam rangka melakukan sosialisasi program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dengan tersosialisasikan program itu, kita harapkan masyarakat dapat menikmati atau memanfaatkan program-program tersebut dengan maksimal. Sehingga masyarakat yang sejahtera terwujud di Bali. Nah, itu kurang lebih kira-kira. Sosialisasi sudah ya. Tapi di sini tentu berkolaborasi seperti kata Bapak tadi bersama KPID yang pastinya punya peranan penting, terutama karena TV digital itu kan canggih. Jadi harus ada rambu-rambunya nih. Kira-kira KPID udah siap belum? Kalau kita untuk controlling penting ya karena sangat berat. salah tayangan nanti untuk anak-anak bahaya, KPID lagi yang disalahin. Silakan Pak, bagaimana? Terima kasih Mbak Ovi. Jadi kita dari KPID sebagai lembaga independen milik negara punya kewajiban untuk mengawasi lembaga penyiaran. Artinya apa? Kita selalu berpikir bahwa lembaga penyiaran itu adalah lembaga hiburan, pendidikan, pelestarian budaya. Budaya bukan budaya Bali aja, budaya Nusantara yang sangat adiluhung. Yang ketiga adalah mempererat keragaman kita menjadi sebuah satu bangsa. Jadi istilahnya kita menjaga polarisasi penyiaran yang kira-kira bisa memicu pecahnya apa istilahnya polarisasi bangsa ini. Seperti mungkin Bapak Ibu tahu sebelumnya, kita ingin mengawasi itu agar tetap dalam koridor NKRI. Kita ini satu bangsa, satu saudara. Apalagi dengan program pemerintah pengalihan analog digital. Ini justru bagi saya, bagi lembaga KPI ini sangat diuntungkan. Karena masyarakat kami lebih banyak bisa menerima informasi yang lebih baik. Gambar lebih jernih, suara lebih bersih, semuanya jadi bagus. Dan mungkin saja apa yang disampaikan oleh Kominfo tadi, masyarakat saya hampir di Bali ini masih 70% loh Pak. Kalau TV itu adalah bagian dari hiburan bagi mereka. Kalau ini jadi tayangannya bagus, sajanya bagus, kan bisa menambah wawasan mereka dalam rangka visi kita Nangucak Teloko Bali. Bagaimana menjaga alam Bali tanpa mengurangi kemajuan masyarakatnya, itu menjadi masyarakat cerdas. Alam terjaga, budaya terlindungi, masyarakat maju. Karena kita tidak bisa mungkir, seperti Pak tadi bilang, apa istilahnya, kemajuan teknologi ini sudah tidak bisa kita hindari. Harus kita terima. Harus kita terima dan kita harus ikut di dalamnya. Betul. Tapi tetap difilter juga. Tapi tidak usah khawatir.
Karena kami di KPI juga punya alat untuk memonitor dan merekam semua siaran. Dan kita juga sering berkomunikasi dengan lembaga penyiaran agar mereka selalu mematuhi P3SPS. Itu kita udah kasih semua kok. Jadi yang mana boleh mereka siarkan, yang mana tidak boleh mereka siarkan, ya kita selalu berkomunikasi. Kita sebagai lembaga pengawas siaran juga tidak seperti kedepannya tidak seperti polisi nangkepin, enggak. Kita sosialisasi, harmonisasi, karena siaran ini penting. Betul. Bagi masyarakat luas. Begini. Dan tentunya untuk mengedukasi juga ya. Menciptakan tayangan-tayangan yang tentunya bisa mengedukasi, apalagi kita sudah mau pindah ke TV digital supaya anak-anak Tadi kita Bapak kan bilang, kalau ini biayanya lebih murah. Iya. Jadi kalau TV yang dulu biaya produksinya tinggi dengan spektrum lebih mahal, ini bisa dialihkan untuk menjadi biaya produksi. Jadi kan lebih banyak lagi bisa berkembang. Betul, bahkan sudah disupport juga ya. Tapi kalau membahas tentang membuat program siaran, Pak, tentunya terlibat adalah TV-TV di luar sana yang bersiap untuk migrasi ke TV digital. Salah satunya adalah TVRI Bali. TVRI Bali, sampai diundang Pak. Media mempersatu bangsa, karena tujuannya kan untuk mempersatukan bangsa, mencerdaskan bangsa juga. Tapi sejauh ini bagaimana Pak kesiapan TVRI untuk ke TV digital sendiri? Oh iya, baik, terima kasih Opik dan sekebondres nih yang heboh ya Pak, yang ganteng-ganteng. Ini heboh nih. Ini harus apa namanya diluruskan gitu. Ini dari kita mendapatkan informasi yang sangat luar biasa nanti jadinya dengan beralih ke digital kok. Makanya kenapa jenangnya asli gampang ya. Maksud yang ganteng kalau dibuka topengnya. Ya, artinya TVRI Bali, artinya TVRI secara keseluruhan dan khususnya TVRI Bali dalam menghadapi ASU ini ya, analog migrasi ke digital. Jadi analog akan disuntik mati katanya nih kan. Untuk di Bali kan 30 April ya tahun 2022. Jadi TVRI Bali secara sarana prasarana sudah siap dan juga konten. Nah, dengan adanya siaran digital ini, nah TVRI kan sekarang nih kalau Bapak-bapak Pergino ini sudah nonton digital ya, TVRI sudah ada 4 kanal di situ. Nah, TVRI Bali. Nah, sekarang kita sudah di TVRI Bali sudah 10 jam bersiaran nih digital. Jadi termasuk acara budaya sudah on air di TVRI Bali. Nah, jadi seniman-seniman ini sudah bisa ruangnya lebih banyak. Siap. Nanti diundang. Kemudian ada TVRI News ya, yang khusus TVRI nasional itu ada TVRI News yang khusus dalam berita dan informasi lainnya. Kemudian TVRI World. Nah, ini TVRI World, harinya TVRI yang berkelas dunia yang khusus juga untuk informasi ke luar negeri nanti. Nasional. Kemudian TVRI Sport HD. Nah, ini sudah HD ya, digital yang high definition nih. Nah, itu khusus olahraga. Nah, kalau punya bisa nonton Thomas Cup, Uber Cup, dan PON di Papua. Nah, itu udah wah, sudah di tetangga lagi, Pak. Sudah keren tuh. Baru bilang. Mantap. Nah, terus kemudian dari pemancar ya, TVRI Bali kita sudah dua pemancar kita sudah digital nih. Di Bukit Bakung dan di Kintamani. Nah, sehingga wilayah Denpasar, Bali dan ya Denpasar, mungkin Singaraja masih sebagian ya. Dari Kintamani sudah bisa masuk ke Singaraja. Bisa Bangli dan sekitarnya. Gitu ya. Nah, jadi sponsor, Bang. Nah, jadi dengan 4 kanal dan juga sudah ada kanal-kanal yang lain ya, TV swasta juga sudah banyak di digital nih. Kayaknya cepat. Niki kan Pergino pasti banyak duitnya Niki. Nanti beli set-top box ya. Jangan minta sumbangan terus, nanti beli nggak mahal kok. Ya, masanya pun gampang kan, gitu nanti sudah bisa banyak. Ya siaran televisi sudah banyak di sana gitu ya. Artinya dengan adanya siaran digital ini juga, jadi kontennya bisa bervariasi beragam nih, ya.
Bapak Ibu para seniman dan juga konten kreator nih punya ruang untuk bisa mengisi. Nah, apalagi nanti TVRI Bali kalau sudah ini kan tidak perlu lagi merilai Jakarta, dia sudah sendiri siaran nih. Bisa 24 jam. Nah, Bapak para seniman nih, udah full nih bisa apa ya? Mengisi siaran nanti. Mengisi siaran tiap hari. Siap loh. Orang mengisi kan konen oleh berdepan. Jadi ruang kita semakin banyak bisa ya. Jadi itulah kelebihan daripada TV digital ya. Dan ya termasuk ini kita juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat ya, termasuk melalui Sekebon Res. Nanti bapak-bapak dan ibu ya. Nah, setelah selesai pentas mungkin pas ke pasar kemana ya diinfokan juga ke tetangga gitu ya. Berarti dapat saya simpulkan juga ya Pak ya. Begitu ya. Karena mau tidak mau memang kita harus beralih. Betul. Jadi mau nggak mau kita harus beralih. Cek itu ketinggalan informasi. Dan pastikan tipe ini cuma kesini piusa. Ya iyalah sorry. Betul, berarti bisa saya bilang TVRI Bali siap, KPID Bali siap, Kominfo juga siap untuk mendukung semua kita. Yuk, masyarakat pun juga siap. Setuju. STI juga siap. Semuanya siap. Terakhir mungkin bisa dari Pak Philips untuk menghimbau kembali masyarakat, silakan Pak. Ya, betul sekali dari yang disampaikan oleh Pak Opi. Memang ini sebuah keniscayaan ya, beralih dari analog ke digital. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Memang mau nggak mau kita harus maju. Nah, karena itu saya kira ini kesempatan yang sangat baik, tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak tadi, bahwa ketika kita pada waktunya 30 April 2022 itu tanggal terakhir. Jadi kalau sekarang sudah lebih dulu beli satu box, malah lebih baik. Karena lebih dulu mendapatkan siaran digital ya. Jadi 30 April itu adalah tanggal terakhir. Nah, tanggal terakhir dalam tahap pertama. Begitu. Jadi saya kira inilah kesempatan bagi kita semua ya, semua yang di Bali, di mana saja di seluruh Nusantara, inilah bagian dari program besar pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan kita semua akan memasuki satu era baru ya, era digital, di mana itu akan memberikan peluang kita yang banyak sekali untuk berkreasi, berinovasi di ruang digital yang semakin terbuka, semakin luas. Namun pada saat yang sama kita juga mesti memberi perhatian yang serius bahwa karena terbukanya ruang digital begitu luas, begitu lebar, kita juga mesti memastikan bahwa ruang digital itu harus bersih dari segala indikasi yang membuat kita dengan ujaran kebencian, hoax, segala macam yang membuat kita terkoyak, ya, membuat kita tercerai dan sebagainya seperti itu. Dan itulah kesempatan untuk kita memanfaatkan ruang digital yang terbuka itu untuk semakin memperkuat akar budaya dari bangsa ini, sehingga bangsa ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin maju. Wow, tepuk tangan. Ini sampai kita bermigrasi ke TV digital. Terima kasih sekali lagi Bapak Philip Gobang, lalu juga terima kasih ada Bapak Ida Bagus, Madya Sutresna, ada juga Bapak Ipka Ludra, dan tentu saja Bapak Ketut Lenang sudah mensosialisasikan. Semoga bisa diterima oleh teman-teman di luar sana, dan pastinya kita di sini kayaknya turun ke bawah dulu ya Bapak-bapak ya, karena sudah tidak sabar. Teman-teman di sini mau menghibur, biar slotnya dapat nanti di TV digital. Kita tes dulu aja ya. Oke, dan ini dia pemirsa, Anda bisa menyaksikan penampilan dari STI. Ayo. Silakan Bapak, terima kasih banyak Diki yang dapat pencerahan yang sangat luar biasa. Dari awalnya tidak mau beralih, akhirnya jadi beralih. Beralih ya. Saya menghibur dulu biar dilirik sama TVRI. Tapi itu memang benar-benar Totone ini makanya yang cara Torio, yang cara Jani Totone yang merasa
Sing engken bo genenen cang kemalingan tuh li. Malingan? Kalau menurut saya TV digital itu sangat luar biasa. Itu yang ngipik itu Kak. Besut Kak. Caro negak di rong telu ya gitu. Tapi sekone yen mare yen sekonen ningah penjelasan cuma mare ningahin sekilas gitu sing ada kena canggih pindah uling analog ke digital. Tapi setelah mare ningah toton ya. Wih perjani cang kita meli set top box toton. Coba pikir, Kak mikir. Yani miyangi panak ngalih acara luwung meliang kuota setiap minggu. Benar. Ji kudo di satu tali. Benar. Jadi meli apa dana setel box. Set top box. Set top box meli cepok angus selamanya. Jangan ton terpenting. Anggon terus benceng maya-maya ben romat lu. Apalagi di YouTube umpamanya itu kan tidak ada pengawasan beritanya. Yang di TVRI apa di digital kan. Wih, pengawasannya luar biasa. Iya. Karena konten-konten siaran-siaran itu sudah difilter. Jadi difilter yang mana boleh ditayangkan, yang mana tidak. Jadi itu luang tuh mengedukasi itu. Seperti apa yang dikatakan Ibu tadi, supaya bisa tontonan menjadi sebuah tuntunan. Iya. Artinya gini, pemerintah sudah memikirkan segalanya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan biaya murah. Betul. Itu terpenting tuh. Dan tidak mengurangi kualitas. Nah itu. Itu yang terpenting. Tapi menambah kualitas. Iya. Makanya sejak adanya program ini, Cang merasa Dotona Cang tidak perlu bersedih ketika TV Cang itu hilang. Aduh, hujan hilang. Maksudnya. Sinawang berita. Cang man kemalingan. Oh, TV-mu pernah hilang? Rampok Nawangli. Rampok apa maling rampok Cang, rampok. Ada maling tuh teko petang-petang hujan balas saja Nawang. Balas saja hujan betul. Jakai mecelap Cang sedang di kamar. Didian becang di kamar ya sing ada. Ya ijo kadena Cang ajak panas. Tugas keluar. Keluar ijo. Keluar tugasnya. Keluar. Lali-lali lah. Jeneng nih. Cang pedidi di kamar. Ngajak panak ceni. Wih, bemising menyonyoin. Aduh, miskin ini. Dingah Cang bejani. Mah bongotnya. Berpikir, apa ya nih nah gitu Cang. Apa ya ini ya. Siapa ya di luar sana ya gitu Cang berpikir. Bukan kayak nyai. Aroli, cak matakap muane. Nih matakap mata kan ngenah nawang. Gitu. Kaya maling tuh na yung ngangon apa ada prokes. Prokes, ada na konyang nih mau urok nih mata kan ngenah nenen wang prokes. Ini kan ada prokes totona sekan nak Cang pedidi coba nali pikir totona langsung Cang cek. Seret. Siapa ya gitu Cang? Ada orang gitu ya metakon ya. Tidak ada kata malingnya. Cang kene nyari siapa ya gitu Cang metakon Cang nyari siapa? Boleh masuk gitu ya. Perampok ya gitu Cang gitu. Begitu kan ya? Iya gitu ya. Jujur perampok. Polos nih. Jujur yo. Perampok ya gitu ya. Gua kalau jadi rampok tuh harus ramah. Punya etika nih. Perampok ya. Iya gitu ya. Cang kan berpikir. Cang ingat dengan nasihat Eme. Dian pengoyong di Dian Juma. Kalau kamu udah sendiri di rumah jangan pernah kamu itu membuka pintu sembarangan. Tapi yang subuh kadong buka pintu subuh kadong saut dan munyin nenggel kan Kang Wang. Sejak Eme. Mau mau kadaya bang orang perampok gerobak akhirnya dia masuk. Apa yang Cang lakukan sebagai wanita lemah ngajak panak nu menyonyoin. Cang hanya bisa diam. Oh diam ya? Nenggel Cang li. Sepeda motor Cang nenggel. Memang nenggel demi keselamatannya. Iya. Lawannya kan nyai mati kan. Benar, memek kan subuh ngoren. Makanya lebih baik nenggel subuh kadang mecelap. Bian. Sepeda motor Cang jemaah Cang nenggel. Kulkas Cang jemaah Cang nenggel. TV. Pes di berangkas jemaah Cang nenggel. TV Cang jemaah ketana. Ke kabel-kabel ke antena-antena. Kayak saklarnya jemaah. Aduh kak, konyang borong kak. Nenggel Cang demi apa? Lebih baik kan nyawa yang diselamatkan. Daripada nyawa Cang lawan mati angca kan jelek sana. Itu yang paling parah nawang li. Perkosa Cang. Perkosa ya? Aroli. Jangan kenapa sampai perkosa Cang di dua. Weh. Man nyai perkosa nyai nenggel nyai. Sing. Man. Goyang lah. Ketika Nyi mengadakan perlawan di perkosa, Cang sangat benci dengan perampok itu. Adik itu? Udah sengajaan. Jangan. Kawang gitu Cang rampok sok nyai. Cang sing tahu pas tuh. Tapi seketika marah Cang ingat
pang TV cang toton usah. Nu cang lah TV tabung. Nyana kan togem yang cang set top box celak hidup jernih suarane, bersih gambarnya, teknologinya canggih. Yang kak sing somong Engken. Rumah pagah demo umah TV kau nyang. Demo umah TV. Tapi kudo-kudo nggak maselo. Engken. Adi gebuh saja nih. Engken Kak, jadi semua akan beralih tuh. Ya. Cang Banten rako TV. Engken. TV rako. Banten Kebogan. Masa rako-rako TV. Kan canang. Beten tuh jajo. Bener. Tapi. Sen TV tau. Aduh. Marah ya wah. Ya besombong cai. Sekan Kak merasa bangga sangat luar biasa adanya TV digital ini akan semakin tontonan di Indonesia itu akan semakin bervariasi. Semarak. Apa buin marah TPRI marah orang engken tuh marah. Wih siap saja siaran bahkan nak subuh TV digital. TV digital subuh tinggal raga ngecek gana wadah untuk kesenian ada cara lagu Bondres ada di tu. Apa dane di luar negeri berita ada di Papua apa dane pon tuh nidah raga mau balik jernih bena tonton suara gambar ne luung mau coba li pikir tuh yang cara jani yang cara pidan nu nganggo ne lama-lama analog tuh iso nak ngorang abe di ngah raga sama taen pidan sadar krebe dia duarnya masangan deno kene gulam-gulam apa makane bubung ute kene jenang nih coba tinggalin jenang nih nah cara gendeng cang nih tinggal kene yen tole beli uleng penampilan sing idangnya cat kaya ninutin zaman canggih lah yen tole beli uleng di gobane banyak latte kenyam manis dengan nyudang kadi idaman anak dadong masa nenek mula saja aku ngasih bagus hati ya dia stud beban beli lionan gigi gaginan beli satu pragat ngumpo sapi nanging sujatine beli setatu menarik hati wani dalang gula yang paling uling negara beli wani kalahang luwa setatengah sengsara wani darang gula beguling mawadah payo beli wani lebihan luwa nanging beli kuat ngangkut apa orang liya kuat ngangkut gitu nah bo konen beralih ya ke digital antara orang yang nganggo aja nyai marah bo beralih bungut nyai ke digital Yento apa ke digital jernih suara jernih kan jernih wani darang gula buah sentul buah apa Arine ngerujak yuk rujak Wani darang gula misi opo misi blimbing misi masih madu bedek misi madu dek artinya jus minuman sing ada kedo nawa tapi kan sangat luar biasa hari ini hari yang sangat-sangat bahagia dan karena di hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa mulai saat ini Borago harus mesen apa set-top box. Dijo di online masih ada nih. Dan yang terpenting masih, Jani Rago sebagai masyarakat, Irago sepatutnya mensosialisasikan dari door to door, artinya kasih tahulah teman di samping keluarga. Ya nawang ane sing mau balik, ya nawang ada ane sing mau balik, ane mau balik Jani yang nonton sekarang tolong diinfokan dengan temannya, saudara-saudaranya. Biar kita sama-sama menikmati TV digital ini gitu loh. Agar mau tidak mau karena ya seperti apa Dane obrolan tadi itu kan mengatakan mau tidak mau kita memang harus beralih. Sampai kita tidak beralih ke digital, kita akan ketinggalan informasi
informasi. Kita duplikasikan, informasikan. Lewat pekan-pekan, desa-desa Pekraman, Banjar-Banjar gitu. Ini baru gambarnya bersih. Hai. Dan kita tidak boleh beralih. Saya juga tidak akan pernah beralih dari hatinya. Wah. Tapi teman-teman tidak beralih dari hati datang ke hati. Opi. Tapi masyarakat harus tetap beralih dari analog ke digital. Cakep sekali. Betul, makanya nanti dikasih tahu teman-temannya ya. Kalau ke pasar, mbok-mbok dagang pindang, dikasih tahu semuanya. Kalau lupa nonton tayangan ini bisa ditonton di YouTube. Sebentar lagi saya pulang lewat kuburan saya duduk. Nonton YouTube ya. Dia mau mati sampai lama. Biar dia menikmati dulu. Terus Jawa tuh di rong telu nonton. Ohnya TV LCD gede ya itu di rong telu. Jangkal beli TV ini gede jang di muka rong telu. Woi. Indo betoro kan membalik. Biar jernih gambarnya. Tapi yang jernih juga udah tahu YouTube channelnya. Nanti udah bangunin orang nggak tahu YouTube channelnya. YouTube channel untuk nonton tayangan ini supaya diinformasikan juga ke teman-teman yang lain. Jadi bisa jadi bisa di Kemkominfo TV, terus juga bisa di siaran digital Indonesia, bisa juga di channel YouTube-nya. Apa? Oh iya. STI Bali ya. Dan jangan lupa juga tidak perlu khawatir karena acara hari ini juga kita telah memenuhi standar protokol kesehatan. Betul. Karena kegiatan juga dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Dan yang pasti teman-teman harus bermigrasi. Migrasi? Waduh. Dari televisi analog ke televisi digital. Saya sarankan detik ini. Dan yang terpenting ini juga baik ya. Undangan pernikahan Cang aja Opi nanti. Iya. Tayangkan di televisi. Betul. Iya bisa. Gerimis. Karena belum ganti. Kalau TV digital kan sudah bersih, jernih dan canggih. Makanya migrasilah dari sekarang karena ini akan diputus di tanggal 30 April 2022 dan jangan lupa beli set top box. Bingung di mana mencari set top box? Wah, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Amazing. Wow, spektakuler. Oh my god, berarti nanti nggak usah ke sambar petir lagi ya, karena sudah punya set top box. Si sambar hatimu. Oh. Ampura niki mbak. Bagi yang menonton siaran ini, tolong segera tangkap orang ini. Bang ya ke topik pinjamkan minyak ke rumah. Kita biarin aja ya, kita tinggal ya bertiga kita nanti ya. Jangan bertiga, jangan berdua aja. Berdua aja. Tidak apa ditinggal ini nanti yang bisa cari bapak-bapak yang di depan. Oh iya, lebih menjanjikan kok. Ini saatnya ubah nasib, Mbak. Ini biar Cang patah hati, yang penting Cang tetap nonton TV digital. Setuju. Ini saatnya kita bermigrasi untuk lebih baik dan terima kasih tentu saja untuk pemirsa yang telah menyaksikan acara ini melalui semua channel dan kami ingatkan untuk ayo kita bermigrasi karena Bali sudah memutus tayangan TV analog di tanggal 30 April 2022. Wah, kalau gitu? Sudah di penghujung? Iya. Mari kita pamit. Oke, kita mewakili semua yang ada di sini mengucapkan sekali lagi terima kasih dan kita tutup dengan para mesanti. Om Santi. Kami ajak bapak-bapak untuk bergerak sedikit lah.